Oke, selanjutnya kita akan coba membahas tentang maksud dari hadis tersebut. Tadi disebutkan bahwa tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini sangat jelas sekali secara bahasa, berarti kita ini diharamkan atau dilarang mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Artinya kita tidak boleh marah lebih dari 3 hari. Ya, kalau memang ada perselisihan, maka segera selesaikanlah dan damaikanlah perselisihan tersebut sebelum 3 hari. Karena kalau sampai lebih dari 3 hari, kita mendapatkan dosa dan kita terkena hukuman haram, yakni kita diharamkan mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Tapi kemudian di sini dibahas bahwa mendiamkan seseorang lebih dari 3 hari ini adalah dalam urusan duniawi. Jadi urusan sosial, tidak dalam urusan syariat agama. Contohnya, dulu Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada sahabat untuk mendiamkan 3 orang sahabat yang tidak mau mengikuti perang Tabuk selama 50 hari. Nah, berarti karena itu adalah urusannya tentang syariat agama, itu berbeda dengan maksud dan tujuan hadis yang ada di sini. Jadi yang dimaksud di sini adalah tentang urusan sosial atau duniawi. Kemudian hadis itu memberikan pemahaman bahwa mendiamkan tidak melebihi 3 hari itu diperbolehkan karena maksudnya bukan berarti kita diperbolehkan untuk mendiamkan saudara kita itu selama 3 hari, itu juga tidak. Tapi ketika kita memang berada dalam suatu permasalahan, maka segeralah untuk diselesaikan, jangan sampai itu lebih dari 3 hari. Kalau kita bisa menyelesaikan saat itu juga tidak sampai sehari, itu juga lebih baik bagi mereka. Nah, dan yang paling kita tahu selama ini adalah memaafkan, itu adalah hal yang paling lebih baik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan ini sangat jelas berarti bahwa kita ini diperintahkan untuk berdamai dengan saudara kita. Karena apa? Apabila silaturahim kita itu terputus, itu sangat besar dampaknya. Contoh, amalnya tidak berguna dan tidak berpahala. Nah, walaupun kita beribadah dengan ikhlas siang dan malam, tapi kita masih memutus tali persaudaraan, ternyata amalan-amalan kita tidak ada artinya di sisi Allah. Yang kedua, amalan sholatnya tidak berpahala. Ini Rasulullah bersabda, terdapat 5 hal atau macam orang yang salatnya tidak berpahala, yaitu 1. Istri yang dimurkai oleh suami. 2. Budak yang melarikan diri. 3. Orang yang dendam terhadap saudaranya lebih dari 3 hari. 4. Peminum khamar. Dan yang kelima yaitu imam sholat yang tidak disenangi makmumnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak usah memperlebar 5 hal yang disebutkan oleh Rasulullah ini, tapi pokok pembahasan kita di sini adalah salah satu dari 5 hal yang dimurkai oleh Allah adalah ternyata adalah dendam saudaranya lebih dari 3 hari. Hubungannya di situ ya. Kemudian dampak berikutnya, rumahnya tidak dimasuki malaikat rahmat. Dan dampak berikutnya adalah orang yang memutuskan tali silaturahim diharamkan masuk surga.